Pertahanan Indonesia usia 17 tahun sangat solid sehingga Uzbekistan sulit untuk menembusnya. Blok 23 yang diterapkan oleh timnas Indonesia usia 17 tahun benar-benar membuat Uzbekistan kesulitan. Double pivot Uzbekistan tidak terlalu efektif di pertandingan ini karena high block 23 yang diterapkan oleh Indonesia usia 17 tahun menutup link up play Uzbekistan sehingga Uzbekistan kesulitan memprogresikan bola ke depan, dan itu sempat membuat pemain Uzbekistan frustasi karena sulit menembus pertahanan Indonesia. Sementara Indonesia tidak terlalu menguasai jalannya pertandingan, namun Indonesia tetap mendapatkan peluang dan itu membahayakan gawang Uzbekistan. Dan di pertandingan ini timnas Uzbekistan sering membuat kesalahan dan itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia usia 17 tahun untuk menciptakan peluang yang berbahaya ke gawang Uzbekistan. Jadi di pertandingan ini Indonesia bermain simple, tidak banyak menyerang, tapi sekali menyerang langsung efektif dan berbuah menjadi gol. Di atas kertas, Uzbekistan menggunakan pendekatan 5-3-2, namun implementasi di atas lapangan menjadi 4-1-4-1 dan juga 4-2-4. Sementara Indonesia di atas kertas juga menggunakan pendekatan 5-2-3, namun implementasi di atas lapangan menjadi 3-4-3 dan juga 5-4-1 ketika bertahan. Dan kira-kira seperti apa permainan kedua tim ini jika dibahas secara taktikal, seperti pola serangan dan juga pola bertahan? Yuk coba kita ulas satu persatu. Uzbekistan jelas kesulitan memprogresikan bola ke depan melalui umpan-umpan pendek karena blok 23 yang dibentuk oleh pemain Indonesia secara tidak langsung menutup link up play pemain Uzbekistan ke double pivot mereka, sehingga di pertandingan ini Uzbekistan dipaksa melakukan direct pass atau switch play ketika attacking. Namun permainan switch play seperti ini sebenarnya tidak terlalu efektif dijalankan oleh pemain Uzbekistan dan hanya beberapa kali menghasilkan peluang yang berbahaya. Seperti di momen ini, di sini Tohirov akan melakukan cut inside. Setelah melakukan cut inside, Tohirov melakukan early cross dan itu menghasilkan peluang yang cukup berbahaya. Pertama, Uzbekistan fokus mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Indonesia. Seperti di momen ini, pemain Uzbekistan melakukan build up untuk merenggangkan sekaligus menarik blok 23 Indonesia, dan setelah beberapa pemain Indonesia tertarik, secara tidak langsung memunculkan space yang sangat lebar di sisi kiri pertahanan Indonesia. Dan di sini pemain Uzbekistan melakukan direct pass sehingga terjadilah situasi 1 versus 1 Azizu dan juga Tohirov, dan di sini Tohirov melakukan cut inside dan itu menghasilkan peluang yang cukup berbahaya untuk Uzbekistan, namun tidak bisa dimanfaatkan menjadi gol. Selain melakukan switch play, terkadang pemain Uzbekistan juga sengaja menciptakan overload di sisi kanan pertahanan Indonesia. Setelah pemain Indonesia tertarik ke sisi kanan pertahanan Indonesia sendiri, pemain Uzbekistan akan langsung memindahkan bola ke sisi kiri pertahanan Indonesia, dan di sini Tohirov akan invert turun ke bawah dan Tohirov akan melakukan early cross. Pola attacking seperti ini beberapa kali dilakukan oleh Uzbekistan. Seperti di momen ini contohnya, pemain Uzbekistan sengaja switch play ke sisi kanan pertahanan Indonesia. Tujuannya tentu untuk menciptakan overload sekaligus menarik pemain Indonesia ke sisi kanan pertahanan Indonesia. Dan di sini terlihat 4 pemain Indonesia tertarik dan pemain Uzbekistan Islam mendekat, dan pergerakan Islam ini secara tidak langsung menarik Aron. Nah, setelah banyak pemain Indonesia yang tertarik ke sisi kanan pertahanannya, pemain Uzbekistan akan langsung memindahkan bola ke sisi kiri pertahanan Indonesia, yang mana di sini Mazhurbek akan naik dan bahkan Jakon Girmirzo invert naik ke atas jauh sekali membantu penyerangan Uzbekistan, dan Jakon Girmirzo akan melakukan cut inside dan melakukan early cross ke final third Indonesia, yang mana Akhrorbek datang dari belakang, dan beberapa kali pola serangan Uzbekistan seperti ini berhasil membahayakan gawang Indonesia khususnya di babak pertama. Untuk babak kedua, permainan Uzbekistan sebenarnya tidak banyak berubah. Pemain Uzbekistan sering melakukan switch play, namun permainan switch play seperti ini nampaknya sudah dibaca oleh pemain Indonesia sehingga pemain Indonesia bisa mengantisipasinya, dan meskipun tidak terlalu efektif, namun pemain Uzbekistan terus mencobanya.
dan lagi-lagi bisa diantisipasi oleh pemain Indonesia. Apalagi di babak kedua Fabio sudah masuk dan itu membuat sisi kiri pertahanan Indonesia semakin solid. Bahkan di babak kedua bisa dikatakan permainan Uzbekistan terlalu direct, hanya mengandalkan direct pass untuk menembus pertahanan Indonesia, dan hanya sedikit sekali yang berhasil menembus pertahanan Indonesia dan membahayakan gawang Indonesia. Di babak pertama Indonesia tidak banyak menyerang, dan untuk menyerang ke pertahanan Uzbekistan, pemain Indonesia beberapa kali melakukan direct pass untuk memanfaatkan second ball, dan nampaknya pola serangan seperti ini tidak terlalu efektif dan beberapa kali bisa diantisipasi oleh pemain Uzbekistan. Selain melakukan direct pass untuk memanfaatkan second ball, pemain Indonesia juga terkadang membentuk pola triangle untuk menembus pertahanan Uzbekistan, dan pola serangan ini beberapa kali berhasil, namun juga kadang mengalami kegagalan. Contohnya di momen ini, ketika pemain Indonesia mencoba menembus pertahanan Uzbekistan dengan menggunakan triangle rotation, namun pemain Uzbekistan berhasil mengantisipasinya sehingga bola harus dikembalikan lagi ke belakang. Jadi di babak pertama, attacking Indonesia melalui direct pass juga menggunakan pola serangan triangle rotation. Gol pertama Indonesia juga melalui skema direct pass dari pemain belakang Indonesia ke Dava yang invert ke atas, dan di sini pemain Uzbekistan melakukan kesalahan sehingga bola bisa dimanfaatkan oleh pemain Indonesia dan mencetak gol ke gawang Uzbekistan. Di babak kedua, permainan Indonesia tidak terlalu direct seperti di babak pertama. Terhitung hanya beberapa kali saja Indonesia melakukan direct pass. Jadi perubahan di babak kedua sangat terlihat sekali. Pemain Indonesia lebih berani menyerang lewat dan tidak melakukan direct pass seperti di babak pertama. Tapi itu wajar saja karena di babak kedua Indonesia atau Coach Nova Arianto mulai memasukkan pemain inti timnas Indonesia U17, sehingga permainan Indonesia di babak kedua tidak terlalu direct seperti di babak pertama, dan itu berhasil membuat beberapa peluang yang berbahaya. Jadi perubahannya jelas sekali. Di babak kedua pemain Indonesia lebih berani build up play jika dibandingkan dengan babak yang pertama, yang mana Indonesia lebih direct atau bahkan terlalu sering direct play. Gol kedua Indonesia ke gawang Uzbekistan juga kesalahan pemain Uzbekistan yang tidak menjaga Al-Ghazani dengan ketat, sehingga Al-Ghazani bisa menyundul bola dan menjadikan gol kedua bagi Indonesia. Di turnamen ini Uzbekistan tidak membawa skuad utamanya, jadi kekuatan Uzbekistan tidak sekuat tim utamanya. Namun apapun itu, yang terpenting adalah ini akan menjadi pelajaran untuk timnas Indonesia usia 17 tahun, yang mana timnas Indonesia usia 17 tahun akan mengikuti Piala Dunia. Jadi turnamen Piala Merdeka ini sangat bermanfaat sekali untuk skuad timnas Indonesia usia 17 tahun. Dan selanjutnya Indonesia akan menghadapi Mali, dan laga ini akan menjadi penentuan siapa yang akan menjuarai Piala Merdeka tahun 2025.